Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di bab 6 ini atau pelajaran ini kita akan mengenal akhlak tercela. Salah satunya adalah kufur nikmat. Kufur, ingkar atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bab terakhir di semester 1 untuk materi akidah akhlak. Di sana bisa dilihat ada mutiara hikmah. Yang paling rugi dalam hidup adalah orang kaya yang hartanya menjadikannya kikir dan tidak rela berbagi kepada sesama. Itu yang paling rugi. Di sini dikatakan, yang paling rugi itu adalah orang yang punya harta atau bahasa kitanya orang kaya, tapi dia enggan untuk berbagi. Dengan hartanya dia merasa bahwa itu harta dia, bukan titipan dari Allah. Sehingga apa? Dia enggak rela mau berbagi kepada orang lain itu. Merasa sayang. Padahal tidak seperti itu. Ya, itu untuk mutiara hikmah. Kita buka di halaman selanjutnya, halaman 56. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada semua hambanya. Itu. Allah tidak pandang bulu. Ya. Mau yang iman, yang tidak beriman, mau yang rajin ibadah atau yang tidak, Allah makasih. Ya. Cuman sebagai pembedanya bagi kita orang yang beriman, ya, orang yang senantiasa tunduk dan patuh pada perintah Allah, ya, selain kita diberikan nikmat tersebut, jangan lupa kita mengucapkan terima kasih, bahasa kita mah, atau ucapkan alhamdulillah. Itu nggak berat, ya. Ucapkan terima kasih alhamdulillah, kan kita juga begitu. Ketika dikasih sesuatu sama orang, maka sudah sepatutnya kita mengucapkan alhamdulillah, terima kasih, hatur nuhun, thank you, kan begitu. Ya. Dan itu memang adabnya seperti itu, apalagi ya kepada Allah. Itu, dan ingat, semua harta titipan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita, di sana itu terdapat hak orang lain. Bukan mutlak 100% milik kita, tapi ada bagian orang lain yang harus kita berikan, yang Allah titipkan lewat kita. Ya, hari ini kita dapat uang 100.000. Enggak mutlak semua 100.000 punya kita, dimakan sama kita. Ya, kita berkewajiban, dianjurkan untuk berbagi kepada orang lain. Itu yang Allah mau. Dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih uang, dikasih ilmu, dikasih tenaga. Jangan lupa untuk selalu bisa bermanfaat, berguna bagi sesama, untuk saling tolong menolong. Jadi jangan berlebihan. Gitu. Ya. Jangan rakus dimakan sendiri, berbagilah sama orang lain. Karena apa? Roda hidup berputar. Hari ini kita di atas, kita punya. Teman kita di bawah, lagi nggak punya. Maka kewajiban kita membantu. Suatu saat, roda berputar. Kemungkinan kita suatu saat ada di bawah, kita nggak punya apa-apa. Teman kita punya. Kalau tadinya kita berbagi, maka ketika teman kita di atas, kita di bawah, teman kita pun akan berbagi. Tapi jangan berharap banyak. Ketika kita di atas, teman kita di bawah, saudara kita di bawah, kita enggak membantu. Ketika teman kita di atas, kita di bawah, maka bisa jadi teman kita pun, ngapain bantuin dia, ngapain nolongin dia. Ketika kita susah aja, dia nggak mau bantu, kan begitu. Itu manusiawi kan, wajar. Makanya kalau ingin dihormati sama orang, maka kita harus hormat sama orang.
Kalau mau dihargai sama orang, maka kita harus belajar menghargai orang lain. Kalau kita ingin dibaikin sama orang, maka kita pun harus baik sama orang lain. Jangan pinter kode. Tahu pinter kode? Hah? Pinter kode itu kita ingin dari orang, tapi kita enggan membantu orang. Nah, itu namanya pinter kode. Nah, orang yang mempunyai sifat pelit, kikir, disebutnya kufur nikmat. Lawan dari kufur nikmat adalah syukur nikmat. Lawan dari kufur nikmat adalah syukur nikmat. Senantiasa bersyukur. Padahal kita sudah tahu kan, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Itu kalau kamu berterima kasih sama Allah atas nikmat dan rezeki yang diberikannya, maka Allah akan kasih lebih banyak. Itu. Jadi bersodako, infak itu tidak akan membuat kita miskin. Ada tuh dalam lagu Wali apa ya? Lupa lagi lagunya itu. Yang tentang bahwa sodako itu, memberi itu tidak akan membuat kita miskin. Nanti carilah. Ada lagu Wali itu. Itu ya. Awas, kufur nikmat termasuk akhlak tercela, akhlak jelek, akhlak buruk, akhlak mazmumah. Itu harus kita hindari, jauhi, ya, bukan dilaksanakan, tapi harus kita jauhi. Oke, bisa kalian buka halaman 57. Halaman 57. Nah, ini artinya sifat fikir pelit. Bahasa kita fikir pelit, meregehese, putus kasiran, ya itulah bahasanya ya. Itu orang pelit susah untuk berbagi, apalagi membantu saudaranya, ya. Pokoknya kalau ada saudara teman kita ketika dia enggan berbagi, oh berarti dia nih tanda-tanda kufur nikmat nih, enggan membantu, ya. Enggan berbagi, tapi jangan begitu juga. Lihat dulu kita suka berbagi nggak sama dia? Ketika kita punya makanan banyak, jajan banyak, teman kita nggak punya, kita nggak mau ngasih. Ketika teman kita banyak makanan, kita mengharap pengen dikasih. Jadi kita harus introspeksi diri juga. Kita sudah berbagi belum sama orang, gitu, ya, gitu. Ada 3 bahaya akibat sifat kikir. 1, lahirnya kezoliman. Orang yang kikir itu akan berbuat zolim. Ya, itu akan banyak melanggar hak orang lain. Nah, ini hubungannya dengan hak orang lain, zolim. Ya, berhubungan dengan hak orang lain. Bisa jadi nantinya jadi pencuri, rampok, termasuk rampok negara, para koruptor. Para koruptor itu terlalu halus. Ya, bahasa koruptor itu terlalu halus, dia itu adalah rampok uang negara. Nah, itu orang-orang yang kufur nikmat itu. Ya. Para koruptor itu orang yang suka ngambil uang negara, uang rakyat, itu disebutnya koruptor. Orang yang kufur nikmat, mencuri, maling disebutnya lah. Korupsi. Gitu. Jangan lemes-lemes sama yang begitu. Yang kedua, bahaya dari sifat kikir itu akan memutus silaturahmi. Kenapa memutus? Karena dia nggak akan peduli. Mau saudaranya sampai sekarat kelaparan juga nggak bakalan ngasih. Akhirnya apa? Putus silaturahmi. Itu akibat dari sifat kikir. Ya, Pak, apakah kita ngasih itu harus sama orang yang nggak punya terus? Ya, tetangga saya mah Pak, orang-orang kaya semua. Ya, saudara saya mah Pak kaya semua. Apakah kita kalau punya makanan harus berbagi sama dia? Iya.
Berbagi itu bukan hanya sama orang yang miskin, sama saudara kita pun mau yang kelihatannya rumahnya mewah, mobilnya numpuk. Tapi biasanya orang Ya, itu kalau dikasih berbagi kepada siapa saja. kayak apa makanan ya makanan kayak Yang ketiga, kampung ya, akibat bahaya dari sifat kikir itu melahirkan kejahatan. Satu, lahirnya kezoliman. Buka. Mau nggak? Aku minjam di bawah. Yang kedua, memutuskan silaturahim. Yang ketiga, melahirkan kejahatan. Awas, makanya harus kita jauhi. Ada selain itu orang Tuh. Selanjutnya dibuka halaman 58. Dampak negatif. Tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Tadi bahaya, ini sifat negatif sebetulnya sama saja. Jangan sampai kita berbuat kikir. Satu, orang yang kikir akan sulit mendapatkan kebahagiaan. Kunci kebahagiaan itu ketika kita memberi kepada seseorang, orang itu tersenyum bahagia. Itu kunci kebahagiaan. Bahagia itu kalau kita melihat orang lain bahagia. Jangan SMS begitu. Jangan SMS. Senang melihat orang lain susah. Orang lain susah itu dia senang. Nah, itu nggak boleh. Atau susah melihat orang lain senang. Orang lain senang, bahagia. Dia yang susah. Dia yang sakit. Nah, itu tidak boleh. Yang kedua, akan dipandang rendah di hadapan orang lain. Nah, pasti orang yang pelit mah di kampungnya akan dikucilkan. Ngapain berteman sama dia? Pelit. Ya, mobilnya doang banyak, tapi tangannya pelit. Tapi lebih baik kayak kita biasa-biasa saja. Tapi kita senang membantu orang. Bukan masalah nominal harus gedenya. Tapi kalau udah baik tetap dibully juga. Nggak mungkin. Orang baik dibully itu nggak. Ya, tidak akan itu. Nggak ada rumusnya itu. Ya, orang baik itu akan disanjung, akan disenangi. Bukan hanya oleh manusia. Disenangi oleh malaikat, disenangi oleh Allah. Sama, lingkungan pun akan mendukung. So, kamu ramah terhadap binatang, ramah terhadap lingkungan, pohon dan sebagainya. Semuanya akan menyatu. Mainan aku suka di rumah Ya, itu. Yang ketiga, orang yang kikir akan tersiksa jiwanya. Kenapa tersiksa? Karena akan terus berpikir kumaha carana dia hartanya itu bertambah. Dia nurun. Sehingga apa? Lupa sholat, lupa ibadah, lupa berbagi. Pikir. Itu bahayanya. Ya, itu. Yang keempat, ya, sifat negatif dari sifat kikir itu harta milik orang kikir tidak bermanfaat di hadapan Allah. Ya, harta yang bermanfaat itu bukan yang nominalnya di ATM ratusan juta miliaran. Harta yang bermanfaat itu harta yang digunakan sesuai dengan keinginan Allah. Punya uang, ada masjid nih belum beres dibangunnya nih, berbagi ke masjid, berbagi ke anak yatim, orang yang nggak mampu, ya, para pemulung, peminta-minta, istilahnya para musafir, itu yang Allah mau. Itu yang akan dibawa mati. Yang pahalanya akan dibawa meninggal itu amal kebaikan. Bukan yang numpuk di brankas di bank, bukan yang mobilnya banyak, itu mah nggak akan dibawa mati. Emang ada ceritanya orang dikubur bawa motor? Nggak ada. Ya. Yang selanjutnya, memiliki sifat kikir merugikan diri sendiri dan orang lain. Rugi pokoknya dunia akhirat. Kita harus menghindari sifat kikir di antaranya sebagai berikut. Supaya apa? Bagaimana cara menghindarinya? Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah.
Allah. Terus ya takorub kepada Allah, berzikir gitu. Jadi ya itu mohon ampun dan perlindungan dari nafsu dunia. Banyak istighfar ya Allah, jangankan dijadikan hamba ini hamba yang terlalu cinta dunia. Cinta boleh, tapi jangan terlalu. Sehingga apa? Kerja banting tulang mati-matian, lupa sholat, lupa ibadah, itu lupa berbagi, itu yang bahaya. Terus senantiasa berdoa memohon agar dijauhkan dari kekikiran, bersifat sabar dan sederhana, selalu bersyukur. Itu harus ingat bahwa kehidupan di dunia ini hanya ya, meskipun ada sebuah motivasi keterangan, bekerjalah kita seakan-akan kita akan hidup selamanya. Tapi ketika kita beribadah, ya kita harus benar-benar yakin bahwa kita itu akan mati besok. Nah gitu. I'mali dunya ka'annaka ta'isu abadan wa mali akhiratika ka'annaka ta'isu godan. Bekerjalah kamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Maksudnya apa? Jangan sampai ketika bekerja males-malesan. Ketika kerja-kerjaan, ngapain kerja capek-capek, ngapain kerja serius-serius. Besok juga mati. Sehingga apa? Kerjanya nggak bener. Kerjanya asal-asalan. Itu motivasi. Bekerjalah, belajarlah. Seolah-olah kita akan hidup abadan selamanya. Sehingga kita semangat. Tapi ketika kita sedang beribadah, ketika kita sedang sholat, harus ingat bahwa kita itu ta'isu godan, seakan-akan kita akan mati besok. Sehingga apa? Sholatnya khusyuk. Gak mikirin kartu mulu. Kamu tuh kartu mulu kerjaannya. Kartu main kapal-kapalan itu aja dibayangin lagi sholatnya. Ya, wa mali akhiratika ka'annaka ta'isu godan, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Sehingga apa? Ketika beribadah kita khusyuk hanya kepada Allah. Harta kekayaan tidak akan dibawa mati. Kata Bapak kita tadi, mau dibawa liang kubur. Yang terakhir, meyakinkan diri bahwa Allah tidak akan menjadikan mereka yang suka memberi menjadikan miskin. Tuh, yang suka memberi tidak akan Allah jadikan miskin, melainkan akan diganti dengan rezeki yang berlipat-lipat ganda. Laing syakartum la azidan nakum, itu Quran surat Ibrahim kalau nggak salah. Ya, kufur nikmat, lawannya apa tadi? Syukur nikmat, itu lawannya. Ya, syukur nikmat, orang yang bersyukur itu lisannya selalu minimal mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini lihat di halaman 59 ada yang tadi Bapak baca. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini awalnya ini dipotong. La in syakartumnya dihilangkan titik-titiknya. Di sini intinya siapa yang bersyukur akan Allah tambahkan nikmatnya, tapi barang siapa jika kamu tidak bersyukur atau ingkar, maka akan Allah kasih azab yang sangat berat. Nah, untuk bila itu surat Ibrahim ayat 7. Ya. Harus bisa, harus hafal. Pernah dengar kisah Korun? Harus cari nanti. Kisah Korun, baca nanti. Itu. Korun apaan? Korun. Ya. Orang yang hidup pada zaman Nabi. Kerjaan dia menumpuk-numpuk harta. Oh, yang kata kayak saya. Sampai
gudang gembok gudangnya pun terbuat dari emas. Iya, Kayak. ada loh orang juga yang Makanya kan suka ada begini, nemu harta karun, harta korun maksudnya mah, harta si korun. Nanti baca tentang kisah korun tah. Dia orang kaya tapi dia dibenci oleh Allah karena tidak mau berbagi. Ya, saudaranya juga itu mirip dengan kisah Salabah. yang kata dia pernah bilang apa orang kaya. Nah, halaman 60 dilihat halaman 60 ya. Nah, ada kisah Salabah. Di atasnya ada dampak negatif kubur nikmat. Nih, dampak kubur nikmat. Satu, nikmatnya tidak akan ditambah atau bahkan dicabut oleh Allah. Emang Allah susah. Allah itu dalam sekejap mata bisa membuat orang kaya, dalam sekejap mata bisa membuat orang miskin. Sedetik juga bisa. Bisa. Bagi Allah nggak ada yang susah. Sedetik langsung tidak Iya. Dua, mendapatkan dosa kalau misalnya kau gimana? atau bahkan dilaknat. Ya berdoa. Berdoa. Allah mau nggak main HP tahu? Main HP enggak? Enggak lah. Hidupnya tidak tenang sebab selalu merasa kekurangan. Nah, itu bahayanya. Nikmatnya yang dimiliki tidak berkah. Bagaimana mau berkah? Cenderung mudah iri dengki atas nikmat orang lain. Jadi kalau ada orang lain punya nikmatnya, dia malah nggak senang. Gak suka ngelihat temennya itu punya itu. Lihat temennya beli sepeda baru. Wah, dia yang kesel. Temen tasnya baru, dia yang panas. Ya, temennya baju baru, dia yang susah tidur, mimpi buruk dan lain sebagainya. Itu bahayanya. Nah, pada zaman dahulu ada sahabat Nabi yang bernama Sa'labah. Ya, Sa'labah itu orang soleh. Tapi dia miskin. Bahkan sarungnya pun dalam bahasa kisah yang lain, sarungnya pun dia cuma punya satu. Dengan istrinya itu berbagi. Setiap habis berjamaah, Sa'labah itu selalu buru-buru pulang. Assalamualaikum, buru-buru lari pulang. Ya, itu. Singkat cerita, Nabi memperhatikan Sa'labah ini kenapa. Soalnya kurma ditetapkan. Sa'labah kenapa setiap beres sholat yang lain mah zikir dulu, wiridan dulu, doa dulu, dia malah langsung buru-buru pulang. Ya, ternyata ketika ditanya, ya, kenapa Sa'labah kamu buru-buru pulang? Ternyata Rasul, saya itu cuma punya satu pasang pakaian untuk dijadikan ibadah untuk sholat itu. Jadi kalau dia beres sholat harus buru-buru pulang karena mau dipakai buat istrinya sholat di rumah. Bayangkan. Ya bahasa disininya begitu. Dulu mungkin belum ada istilah mukena. Dulu masih pakai mungkin sarung sama. Mungkin gamis lah kan. Orang Arab pakai gamis. Itu. Ya. Begitu. Karena istri saya menunggu Rasul di rumah mau sholat. Dia orang soleh awalnya. Rasulullah tersenyum. Bangga gitu kan. Ya, beliau berkata, Sa'labah, sahabatku, engkau dapat mensyukuri hartamu yang sedikit. Walaupun hanya punya satu pasang pakaian untuk dia dan istrinya. Ya, tapi dia selalu beribadah. Selalu berjamaah sholat dengan Rasul. Gitu. Ya. Itu. Nasihat Rasulullah tersebut menghibur hati Sa'labah. Ya. Tapi lama-kelamaan Sa'labah minta. Gitu. Bahasa kita begini, Rasul, engkau kan Nabi, kekasih Allah. Kalau engkau ngomong, engkau berucap, engkau berdoa itu kan pasti dikabul. Pasti dikabul. Gitu kan. Karena engkau sangat dekat dengan Allah. Gitu. Jadi minta, Rasul doakan saya biar saya jadi orang kaya. Gitu. Mintanya itu kalau bangsa kita. Kata Rasul, nggak usah Sa'labah, cukup. Yang penting kamu sekarang bisa bersyukur, bisa ibadah.
Jadi sombong. Pulanglah Sa'labah. Besoknya balik lagi. Minta lagi. Rasul, doakan saya. Mintain kepada Allah biar saya jadi orang yang kaya. Supaya saya bisa ibadah dengan tenang. Supaya saya bisa berbagi dengan orang lain. Kata Rasul apa? Cukup Sa'labah. Yang penting kamu sekarang dengan harta yang sedikit bisa beribadah, bisa bersyukur kepada Allah. Pulang. Salah mana? Balik lagi besoknya ketemu lagi. Aneh. Ya akhirnya Rasulullah luluh juga. Rasulullah berdoa, kalau tidak salah, kalau di buku tidak ada. Kalau tidak salah kalimat doanya itu begini. Allahumma rzuqna Sa'labahu malan. Segitu doanya. Doanya artinya Allahumma rzuqni, ya Allah berikan rizki Sa'labahu kepada Sa'labah. Malan berupa harta benda. tapi beneran ada. Gak langsung atau ya Kambing. lewat kambing domba ya. Sa'labah diberikan seekor kambing oleh Rasulullah. Kambing betina, ada yang mengatakan kambingnya itu sepasang, laki perempuan. Jadi bisa dijual Ya, itu apa? ya. Sa'labah pulang sambil bawa kambing tersebut dari Rasul, ya, itu dengan hati yang berbunga. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Yang tadinya kambingnya cuma 1 atau 2, bertambah sampai ratusan, sampai ribuan. Terus Ya. sombong. Sampai apa? Pertama, Sa'labah jadi nggak ke masjid, nggak berjamaah. Sa'labah kemana ini? Sholat puasa. Dengan alasan apa? Sibuk menggembala kambing. Mulai itu ditinggalkan tuh. Sudah tidak sholat berjamaah ke masjid. Bahkan yang seminggu sekali pun sholat Jumat mulai ditinggalkan. Dengan alasan sibuk ngurus kambing. Itu. Ya. Dulu zaman Nabi sholatnya di mana? Di masjid ada. Ya. Sampai Rasul bertanya kepada sahabatnya, wahai para sahabatku, sudah sekian lama kita sudah melihat Sa'labah ini ke masjid. Tahu nggak kalian Sa'labah kemana? Kata sahabatnya Rasul, Sa'labah saat ini sudah menjadi orang kaya. Sudah jadi sultan. Ya. Miliarder. Benarkah? Mengapa ia tidak pernah sodako, kata Rasul? Nggak kedengaran Sa'labah sodako. Nah, dari sanalah Allah menurunkan tentang perintah zakat. Ya. Perintah zakat itu dari sana mulai diadakannya. Ya. Setelah Allah menurunkan ayat tentang kewajiban zakat, seluruh umat Islam di Madinah tak terkecuali Sa'labah berkewajiban membayar zakat. Datanglah 2 utusan Rasul nyamperin ke rumahnya Sa'labah. Ya. Itu. Hai Sa'labah. 2 sahabatnya itu membacakan ayat tentang zakat yang disampaikan Rasulullah. Baiknya pada mati. Kemudian suruh dihitung Sa'labah, dihitung kambing kamu ada berapa ribu ekor. Ya. Maka sekian persennya itu harus diserahkan sebagai zakat. Ini kata Rasul. Wih, kirain Sa'labah mau ngasih. Tapi Dia tak disangka malah mukanya jadi merah. Marah, ya. Aku bisa rugi. Sa'labah. Ya. Kalian pulang saja. Aku tidak akan menyerahkan hartaku. Begitu kata Sa'labah. Jadi sombong. Jadi merasa ini kambing itu saya punya. Saya yang rawat. Ini karena berkat saya dan hari kerja. Kambing saya jadi banyak. memberikan Rasul. Enak saja katanya. Rasul datang-datang nyuruh sahabat suruh minta kambingnya sebagai zakat. Itu jadi pemikiran Sa'labah. Ya, itu. Terus Baliklah. diajak nggak? Kedua utusan Rasul itu balik menghadap Rasul. Ternyata Sa'labah itu seperti itu. Yang tadinya walaupun miskin tapi tekun ibadah.
Tapi kalau kaya Ya, sombong. sekarang mah sudah kaya malah menjadi sombong, malah Mendingan marah-marah. Mendingan punya teman Itu. miskin, nggak sombong. Apa kata Rasul? Kata Rasul, celakalah kau Salabah. Cuman ngucap Rasul, celakalah. Kan siapa ada Ya, Allah telah menurunkan ayat karena perbuatan, yaitu salah. ya, barang siapa yang tidak bersyukur, maka akan Allah kasih azab yang sangat pedih, sangat besar. Bolehlah mungkin pengertian lainnya seperti itu. Lama kelamaan sang laba tertegun, dia baru sadar bahwa hawa nafsu, cinta dunianya telah menguasai dirinya. Ia datang hadap ke Rasul, ya, itu membawa zakat, bawa kambing. Namun Rasul tidak berkata sepatah kata apapun. Ya, karena apa? Allah sudah menegur Rasul. Ya, Allah sudah benci dengan sifatnya Sa'labah. Ya. Kata Rasul apa? Sebab kedurhakaanmu Sa'labah, Allah melarangku untuk menerima zakatmu. Tuh. Dan Rasul mah melakukan apapun itu atas dasar perintah Allah, bukan kehendak Rasul. Berdasarkan firman Allah, kata Allah, terima, kata Allah, jangan diterima. Karena Sa'labah sudah durhaka. Dulu aja waktu minta-minta, didoakan, dia janji, oh, makin tekun ibadah, mau senang membantu orang lain, sedekah. Ternyata malah sebaliknya. Rasul ngambil segenggam tanah, lalu ditaburkan kembali ke bawah. Inilah perumpamaan amalmu selama ini. Sia-sia, kata Rasul di hadapan Sa'labah. Ya, aku telah diperintahkan agar engkau menyerahkan zakat, tapi engkau menolaknya waktu kemarin. Gitu. Sa'labah kembali ke rumahnya, pulang hari ke hari, ya, itu. Dia menyesal, ya, sampai suatu hari terdengar kabar Rasulullah telah wafat. Dia semakin bersedih karena zakatnya tidak diterima oleh Rasulullah hingga beliau wafat. Ternyata setelah Rasul tidak ada kan diganti kepemimpinan, diganti oleh oleh Abu Bakar Siddiq. Sama. Abu Bakar pun menolak zakatnya Sa'labah. Setelah Abu Bakar naik siapa? Umar bin Khattab. Tahu. Setelah Rasulullah wafat, ya, pemerintahan dilanjutkan itu, kepemimpinan dilanjutkan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Setelah Abu Bakar Siddiq dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Sama. Tidak diterima setelah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sama, tidak diterima zakatnya Sa'labah sampai Sa'labah meninggal dunia. Hewan peliharanya pun mati, ikut mati, habis semua. Ya, itu. Demikianlah kisah Sa'labah. Ya, dia orang yang su'ul khotimah. Ya, dia dibenci oleh Allah. Itu. Jangan sampai kita kufur nikmat. Itulah kisah tentang Sa'labah dan tentang penjelasan seputar kufur nikmat. Seperti itu. Ya. Itu penjelasannya, tinggal kalian lanjutkan, silahkan dibuka untuk tugasnya halaman 64.